anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Kalau saya bilang semangat pagi. Yes. Gimana? Pagi. Oke, siap. Semangat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita sekalian. Boleh HP-nya disimpan dulu. HP-nya disimpan di tempat yang paling nyaman. Sekali lagi HP-nya disimpan di tempat yang paling nyaman. Cek dulu kehadiran kita hari ini. Siapa yang tidak hadir? Apa dia Faris? Tidak ada kabar. Isi Rijal. Suci. Ya, kemarin siapa namanya? Tidak hadir kan? Iya. Kenapa tidak hadir? Andika. Kenapa tidak hadir kemarin? Ada di rumah sakit. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dipimpin langsung oleh ketua kelas. Silakan. Tapi sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke, baik. Pada pertemuan kita sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang apa? Tentang cerpen dan hikayat. Nah, hari ini kita masih tetap pada pembelajaran itu, yaitu materi cerpen dan hikayat. Tujuan kita adalah mengkreasikan informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai jenis teks fiksi dalam bentuk monolog. Yang kedua adalah membandingkan teks hikayat, cerpen berdasarkan unsur intrinsik dan nilai yang terkandung dalamnya, menyimak pembacaan hikayat dan cerpen serta membandingkan kedua teks. Nah, hari ini nanti kalian akan membandingkan dua teks yang berbeda, yaitu tentang hikayat dan cerpen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Menuliskan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan. Kemudian KKTP kita mengubah teks hikayat menjadi sebuah teks cerpen, menceritakan dengan sederhana teks hikayat. Jadi kalian akan mengubah teks hikayat menjadi sebuah cerpen. Nah, nanti sebentar kalian akan melakukan itu. Baik, dari definisi dan ciri-ciri hikayat ini kemarin saya sudah jelaskan ada perbedaan antara hikayat dan cerpen. Nah, ini adalah hikayat, ciri-ciri atau karakteristik hikayat, definisi hikayat, ciri-ciri hikayat. Kita lihat next. Nah, ini adalah pengertian hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan. Itu adalah hikayat. Berikut hikayat kadang mirip cerita sejarah. Sekali lagi, hikayat itu adalah mirip cerita sejarah, menceritakan masa lampau. Ya, misalnya ada seorang kisah raja, ada yang rajanya yang tiba-tiba jadi menghilang dari kampung satu ke kampung B. Ya, kadang-kadang si tokohnya punya kekuatan yang luar biasa, bisa terbang, ya, bisa menghilang di mana saja. Itu di dalam hikayat. Next, kita lanjut. Ciri sebuah hikayat itu adalah anonim. Anonim itu adalah tanpa pengarang. Jadi dia diceritakan dari mulut ke mulut. Di zaman dahulu, di zaman orang tua kalian, di zaman saya juga, karena saya diceritakan oleh sebuah kisah dan tidak tahu siapa pengarangnya. Itu disebut dengan anonim. Jadi dari mulut ke mulut sehingga cerita itu bisa dibuat. Berikut istana sentris. Kisahnya hanya di seputaran istana, tidak pernah lari dari mana. Pokoknya semua istana. Berikut bersifat statis. Dia cerita itu tidak pernah berkembang, hanya di situ-situ saja. Jadi namanya statis.
Kemudian kayaknya dulu. Yang lain perhatikan ya. Sekali lagi yang lain perhatikan. Oke, yang lain simak. Boleh disimak dulu waktunya. Oke, yang lain perhatikan. Dengarkan. Andika. Hikayat si miskin. Asalnya Raja Kadangan dan jadi demikian karena disumpahi oleh Batara Indra. Terlantar di negeri antar berantah dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh yang demikian, tinggallah dua suami istri itu di hutan, memakan batang kayu dan buah-buahan. Kata berapa lamanya, maka istri si miskin itu pun kamilah 3 bulan lamanya. Maka istrinya menangis hendak makan buah dan pelang yang ada di dalam kamar raja itu. Maka suaminya itu pun terketukkan hatinya tatkala ia di keindraan menjadi raja, tiada ia mau beranak. Maka sekarang telah mudorot. Maka baharulah hendak beranak seraya berkata kepada istrinya, ayo, hai Adinda, Tuhan hendak membunuh kekandalah rupanya ini. Tiadakah Tuhan tahu akan hal kita yang sudah lalu itu? Jangankan hendak meminta barang sesuatu, hampir kepada kampung orang tiada boleh. Setelah didengar oleh istrinya, kata suaminya demikian itu, maka makinlah sangat ia menangis. Maka kata suaminya, diamlah Tuan, jangan menangis. Berilah kakanda pergi mencarikan tuan buah mempelam itu. Jikalau dapat oleh kakanda akan buah mempelam itu, kakanda berikan pada tuan. Maka istrinya pun itu diamlah. Maka suaminya itu pun pergilah ke pasar mencari buah mempelam itu. Setelah sampai di tarian pena oleh Virginia C.C. Pumanto. Di bawah terik matahari, aku menyusuri jalan kampung yang tampak tak berpenghuni. Samar-samar nyanyian tong geret terdengar di sampingku, bagai melodi yang tak terkata. Sekali lagi aku mendengarnya sampai dalam istana tuaku. Terlihat seorang perempuan tua yang menyambutku dengan hangat. Nasi yang berselimut lauk pauk tersedia dengan manis di meja makan. Setelah itu, aku masuk ke dalam ruang yang mengetahui setiap gerak-gerikku. Aku mulai memegang pena dan menggoreskannya di atas lembaran putih. Kutuang semua rasa yang bergejolak dalam hatiku. Tiba-tiba langit mulai gelap, terlelap dalam buayan dingin yang kalap. Bermimpi seorang pangeran gagah dengan kereta emas menjemputku, dengan merangkulku. Pagi cerah menanti sosok pelajar dari Ibu Pertiwi. Aku berdiri di lantai 2 sekolah menanti kawan yang menyapa dengan tiga. Alam. Jadi kalian nomor berapa? 4, 5, 6. Sebanyak tadi? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang kali nomor berapa, Dika? 3. Nomor 3. Angkat tangan yang nomor 3. Iya, oke. Kalau nomor 3 di sini. Sorry. 3. Oke, kelompok 1, kelompok 2, 3. Yang pilih sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu, masing-masing kelompok memberikan tugas. Misalnya, siapa yang akan membedakan unsur intrinsik? Ya, siapa yang akan merubah hikayat menjadi cerpen? Nah, Andika tugasnya adalah 2, hanya 2. Tidak usah banyak-banyak. Coba lihat, Kak. Andika akan membuat 2, yaitu latar dan tema, atau tema dan pokok, terserah. Andika mau pilih yang mana? Mau pilih 1 atau 2? Tugasnya. Oke. Jadi Andika pilih 2. Ya. Yang lain kerja. Siap. Oke. Siap. Tadi bahwa di dalam tokoh dan penokohan itu
terus selalu ada penokohan, ada karakter. Ada pertanyaan? Pak Guru, jadi kalau suatu Andika sudah tugasnya? Nanti terakhir, karena Andika cuma satu ya. Oke, kelompok yang paling belakang, kelompok 5 bagaimana tugasnya? Lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai hikayat si miskin dan tarian pena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya presentasi itu pokok sistem mata suami bekerja kelas. Oke, tepuk tangan buat Andika. Mengubah dari sertifikat menjadi sebuah sertifikat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hikayat diubah menjadi cerpen. Raja itu dalam kerajaan. Kerajaan di mana? Antam. Oke, di bagian cerpen, siapa yang bisa menyimpulkan apa temanya? Ya, jadi di dalam cerpen itu bahasanya gampang. Ya, bahasanya bahasa baku. Oke, nah dari hasil analisis saya bahwa kalian sudah bisa membedakan bagaimana cerpen dan hikayat. Nah, untuk pertemuan kita ke depan, kita akan mencoba bagaimana kalian menganalisis bentuk cerpen lain dan hikayat yang lain. Oke ya? Baik, karena waktu membatasi kita, sahabat, kita bertemu di pertemuan selanjutnya di hari yang Rabu dengan mata pelajaran saya dengan tema yang sama, yaitu hikayat dan cerpen. Baik, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH. Perkenalkan, nama saya Andika Yudhati Hidayat Doda. Saya di sekolah SMA 3 Negeri Gorontalo dari kelas 6. Hari ini saya membelajar bahasa Indonesia. Saya senang bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Imelda Yani Sudedi. Saya sebagai ketua kelas 10-6. Nah, di sini saya ingin bercerita sedikit tentang Andika. Ya, Andika sebagai anak yang berkebutuhan khusus di kelas 10-6. Dari pendapat atau dari kelas 10-6 itu menganggap bahwa Andika itu sebenarnya anaknya bisa berinteraksi langsung, dia bisa langsung berinteraksi. Dia sebenarnya pintar, tetapi hanya kekurangan di cara dia menanggapi pelajaran. Nah, di banyak pelajaran yang ia sukai, tetapi dia sulit untuk menanggapinya. Dia sulit mengontrol emosinya dan bicaranya itu kayak susah, tetapi dia bisa atau langsung bisa menanggapi semua pelajaran.